Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya yang kedua, yaitu adalah flowchart. Sebelumnya, izinkan saya untuk memberikan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thorik Fadilnya Riyama dari kelas 10A, nomor presensi 25. Pada pelajaran informatika dan guru yang mengampu adalah Pak Adam. Kasus yang saya ambil yaitu sistem perhitungan volume bangunan. Seorang arsitek sedang merancang sebuah gedung berbentuk tabung untuk memperkirakan kebutuhan material. Ia ingin membuat program sederhana yang dapat menghitung volume tabung berdasarkan ukuran jari-jari dan tinggi tabung. Program tersebut harus meminta input nilai jari-jari dan tinggi tabung, kemudian memproses perhitungan volume dengan rumus Pi kali R kali R kali T. Setelah itu, program menampilkan hasil volume tabung. Kemudian terdapat kondisi berupa konfirmasi pengguna ingin menyelesaikan program atau tidak. Jika ya, pencet true, maka program akan berhenti dan selesai. Jika tidak, false, maka program akan kembali ke langkah input jari-jari dan tinggi tabung. Berikut adalah langkah-langkah untuk mencari flowchart menghitung tabung. Yang pertama, mulai program yang dimulai. Yang kedua, input jari-jari R dan tinggi T. Yang ketiga, menghitung volume. Melakukan perhitungan volume sama dengan Pi kali R kali R kali T. Yang keempat, menampilkan hasil perhitungan volume. Nomor 5, konfirmasi selesai. Memeriksa apakah pengguna ingin mengakhiri program. Jika ya, pencet true, maka akan selesai. Jika tidak, pencet false, yang berarti kembali ke langkah input data. Selanjutnya, saya mengambil kasus sistem parkir otomatis di mall. Sebuah mall modern memiliki sistem parkir otomatis yang menghitung biaya berdasarkan lama parkir kendaraan. Aturan yang berlaku adalah biaya parkir Rp5.000 untuk 2 jam pertama, kemudian Rp2.000 untuk setiap jam berikutnya. Jika biaya parkir melebihi Rp20.000, maka pelanggan akan mendapatkan diskon sebesar 10% dari total biaya. Sistem ini harus dapat menghitung berapa total biaya parkir yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan lama parkir kendaraannya. Dan berikut adalah langkah-langkahnya untuk mencari masalah parkir. Yang pertama, dimulai. Yang kedua, input lama parkir, memasukkan lama parkir dalam jam. Yang ketiga, menghitung biaya. Yang keempat, 3 jam pertama, Rp 5.000. Jam berikutnya, Rp 2.000 per jam. Yang keenam, total biaya sama dengan Rp5.000, yaitu adalah 3 jam pertama, ditambah dengan lama parkir dan dikali dengan 2.000. Yang ketujuh, pengecekan diskon. Memeriksa apakah total biaya lebih dari 20.000. Jika iya, hitung diskon 10% dari total biaya. Jika tidak, langsung ke total biaya akhir. Yang ke-10, total biaya akhir. Total biaya dikurangi dengan diskon, jika ada diskon ya. Yang ke-11, tampilkan total biaya akhir. Yang ke-12, selesai. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan mengambil sistem penilaian prestasi siswa. Sebuah sekolah digital ingin membuat sistem penilaian prestasi siswa. Penilaian ini terdiri dari 3 komponen, yaitu nilai akademik, nilai kedisiplinan, dan nilai keaktifan ekstrakurikuler. Nilai akademik memiliki bobot 60%, kedisiplinan 20%, dan ekstrakurikuler 20%. Setelah nilai akhir dihitung, sistem harus menentukan pendidikan siswa dengan ketentuan. Jika nilai akhir 90 ke atas, maka mendapat predikat sangat baik. Jika nilai antara 75 sampai 89 mendapat predikat baik. Jika nilai antara 60 sampai 74 mendapat nilai cukup. Dan jika kurang dari 60 mendapat predikat kurang. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, mulai. Yang kedua, input nilai akademik, kedisiplinan, dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, hitung nilai akhir, 60% akademik plus 20% kedisiplinan dan plus
20% ekstrakurikuler. Yang keempat, tentukan predikat berdasarkan nilai akhir. Di atas 90 sangat baik, 75 sampai 89 baik, 60 sampai 74 cukup, dan kurang dari 60 itu adalah kurang. Yang kelima, tampilkan predikat. Yang keenam, selesai. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.